Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 21 September 2020. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan. Karena itu kita nyanyikan pujian bersama Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah memanggil kami untuk hidup dalam kebenaran dan menyelamatkan hidup kami. Sebelum kami beristirahat malam, kami mau ada di hadirat-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu, datanglah berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang tertulis dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Allah bagi kita sekalian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Allah, bahwa Allah telah berkarya dengan begitu hebat dalam Yesus Kristus untuk memanggil kita dan memberkati kita, sehingga kita mendapatkan hak-hak yang sangat khusus dan spesial, mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Dan malam ini kita belajar lagi dalam kebenaran firman Allah dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-15.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Umat Tuhan yang terkasih, salah satu proses hidup yang berat yang mesti dijalani oleh setiap kita umat yang percaya, yang telah dipanggil dan dikuduskan oleh Allah, adalah hidup dalam kekudusan. Topik ini menjadi topik yang tidak disukai oleh banyak orang dalam dunia ini, karena orang-orang yang terbiasa dengan tanda kutip main dua kaki atau dua baju itu akan sulit mengalami pemberitaan ini di dalam kehidupan mereka. Sebab bagian pemberitaan ini terasa menghalangi aktivitas hidup di dalam dunia ini, karena orang masih suka untuk terus melakukan berbagai hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu orang-orang yang masih suka dalam hidup peran ganda tidak akan dengan setia mengikuti bagian ini, apalagi dengan setia mendengarkan pemberitaan-pemberitaan firman Allah yang berbicara berkaitan dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa sebagai orang-orang percaya, kita mesti ingat pengajaran di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Di sana memberi penegasan kepada kita bahwa setelah pengorbanan Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Itu berarti setelah pengorbanan Kristus, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Maka kekudusan hidup adalah kehendak Tuhan yang wajib kita taati dan kita jalani di dalam hari-hari hidup kita, dan harus menjadi standar hidup kita umat yang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita harus ingat, kekudusan adalah standar hidup yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kita umat percaya. Hidup kudus adalah kehidupan yang membuat kita naik lebih tinggi ke arah kehidupan Kristus. Artinya bahwa Tuhan memanggil orang percaya untuk hidup ke level kehidupan Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Memang perkara hidup kudus itu bukan sesuatu yang mudah. Memang sulit untuk kita jalani, kita lakoni di dalam hari-hari hidup kita. Tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat pada kehendak Allah, untuk hidup di dalam kekudusan hidup sebagai umat yang telah dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan. Allah sebenarnya sudah membantu kita dengan cara memperkenankan Roh Kudus untuk berdiam di dalam diri kita. Jadi di saat Allah memberi perintah untuk kita harus hidup kudus, karena Dia yang memanggil kita itu adalah kudus, Dia tidak membiarkan kita hidup sendiri untuk menjalani kehidupan dalam kekudusan itu. Allah sudah membantu kita dengan memperkenankan Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Itu berarti Allah sangat peduli. Allah mau kita hidup dalam kekudusan, dan untuk pola hidup yang demikian Allah bantu kita dengan menghadirkan Roh Kudus
di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita baca di dalam pertama Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 dengan tegas dikatakan kepada kita, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Atau kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-17, bahwa siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Itu berarti Allah memberi perhatian yang khusus, memberi perhatian yang spesial dan sangat luar biasa bagi kehidupan kita sekalian. Sebab Allah tidak mau supaya kita kembali hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Allah mau supaya kita benar-benar hidup sebagai anak-anak terang yang memancarkan hal-hal yang baik di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena itu kalau Allah memberi penekanan kepada kita bahwa kita harus hidup kudus karena Dia yang memanggil kita itu adalah kudus, wajib kita menjalani proses hidup ini dengan sungguh-sungguh, karena Allah telah membantu kita dengan menghadirkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan membantu kita menjalani proses hidup itu dari hari ke hari. Tugas kita adalah mengikuti keinginan Roh Kudus. Kita tidak boleh mengikuti keinginan kedagingan kita. Sebab jika kita mengikuti keinginan kedagingan kita, kita akan dihentar untuk melakukan berbagai tindakan yang keji. Apakah itu percabulan, apakah itu hidup tidak kudus, hidup dalam perseteruan, atau berbagai tindakan keji lainnya yang tidak menolong kehidupan kita sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu, kalau kita belajar di dalam pertama Korintus pasal 6 ayat yang ke-13, dengan tegas diingatkan kepada kita, ingatlah, tubuhmu bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Tubuh kita tidak boleh dapat kita gunakan untuk hal-hal yang menajiskan hidup ini, mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita. Tapi tubuh ini harus kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 mengingatkan kepada kita, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, Allah dalam Yesus Kristus telah mengerjakan karya yang besar ini bagi kita, bahwa Dia mengampuni dosa kita, Dia menguduskan kehidupan kita. Mengapa Dia harus mengampuni dosa dan menguduskan kehidupan kita? Sebab Ibrani pasal 12 ayat 14 dengan tegas telah mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak dapat melihat Tuhan. Ingat, Yesus Kristus telah berjanji di dalam Injil Yohanes 17 ayatnya yang ke-24 bahwa kita harus melihat kemuliaannya di dalam sorga rumah Bapa. Dan karena itu kita harus menolong diri kita. Kita harus proaktif melakukan bagian-bagian kita secara baik demi kesiapan kita memasuki sorga rumah Bapa. Dan salah satu bagian hidup yang mesti kita kerjakan secara serius dan tuntas adalah menjaga kekudusan hidup kita. Umat Tuhan yang terkasih, berhati-hatilah, sebab terkadang kita dalam berbagai aktivitas dan kehidupan kita tidak tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kita tidak mau menaati apa kata firman Allah bagi kehidupan kita. Lebih banyak kita mengikuti keinginan daging kita
dengan segala hawa nafsu kita, dan akhirnya dalam banyak kesempatan kita telah jatuh dalam cobaan dan ikut serta melakukan berbagai tindakan yang tidak kudus di hadirat Tuhan. Yesus mengingatkan kepada kita ketika dia berdoa di Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, ingatlah, jangan setia mengikuti kecenderungan hati yang mengikuti keinginan daging dan terjebak dalam hawa nafsu. Tapi ikutilah keinginan Roh Kudus untuk terus setia mengerjakan kekudusan dan kebenaran di dalam hidup ini. Dan dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat menegaskan kepada kita, inilah kehendak Kristus bagi kita, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita pasti bisa hidup dalam kekudusan karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita dan selalu mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena itu teruslah berharap pada Tuhan dan meminta untuk Roh Kudus itu terus berkarya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk lawatan firman-Mu. Kami sadar dalam banyak kesempatan kami lebih mengikuti keinginan daging kami dan hawa nafsu kami, dan karenanya kami tidak mampu menjalani kekudusan hidup sebagai umat yang telah Tuhan selamatkan. Karena itu kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah memberkati kami malam ini. Biarlah hari-hari hidup kami selanjutnya kami dapat jalani itu dalam tuntunan roh dan kehendak firman-Mu, supaya kami punya kerinduan untuk melihat Tuhan, menjumpai Tuhan di dalam kerajaan Allah. Dan biarlah kehidupan kami di bumi ini kami persiapkan secara baik dalam dampingan Roh Kudus, sehingga kami diperkenankan Tuhan memasuki sorga rumah Bapa dan menyaksikan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu kami berdoa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati serta jamah kami satu persatu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan berkati hari-hari hidup selanjutnya. Biarlah mereka hidup dari berkat-Mu. Dan yang berjuang untuk menggapai masa depan, Tuhan buka jalan untuk bagian mereka terbaik dapat mereka peroleh dalam pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, jamin keselamatan kami umat-Mu, jamin keamanan, kenyamanan bangsa kami, dan jamin pelayanan gereja Tuhan di berbagai tempat, sehingga semua kami terus terarah kepadamu ya Bapa. Demi Yesus Kristus kami sambut malam ini dengan penuh sukacita. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.